semoga selalu sehat. Kembali lagi dengan saya Dian Hardianti dalam acara podcast Apa Kata Indonesia dengan tema Indonesia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, hanya di Catatan Jamila. Baik pemirsa, saat ini saya sudah kedatangan bintang tamu, di mana bintang tamu ini adalah seorang ahli dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ia terkenal dalam mencari dan mendapatkan data satelit thermal. Penemuan teknologi ini berpotensi akan mempermudah perusahaan pertambangan dalam mencari sumber minyak, air, panas bumi, dan emas yang baru, yang lebih ramah lingkungan dan juga ekonomis. Beliau adalah Insinyur Satrio Wibowo. Halo Mas. Selamat siang. Siang. Iya, oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang penemuan teknologi ini, mungkin Mas bisa diminum terlebih dahulu ini, soalnya kan Siap. agak panas gitu ya. Iya. Oke. Coba minum ya. Ya, jadi lebih segar gitu ya Mas ya. Segar. Saya mau ngomongin tentang sedikit ngejelimet nih ya, tentang satelit, tentang penemuan teknologi di mana memang tidak semuanya bisa tahu tentang hal tersebut gitu ya, dan hanya beberapa orang-orang saja nih yang memang mengerti akan adanya teknologi satelit. Karena jujur saya pun sedikit, wah ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih. Saya harus belajar lebih nih biar Siap. setidaknya tahu nih, biar setidaknya nyambung gitu loh obrolannya gitu. Mas Insinyur Satrio Wibowo. Siap. Oke, sebelumnya Mas ini sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Ya kita lagi sibuk, ada salah satu usaha tambang yang lagi kita pengen explore di Papua. Oke. Tentu ini menggunakan satelit juga. Ya, kita mengeksplor tambang logam tanah jarang. Oke. Itu kesibukan yang sedang kita lakukan, yang mudah-mudahan menjadi nilai tambah lah untuk teknologi ini dalam pencarian di bidang logam tanah jarang. Logam tanah jarang. Ya. Siap. Nah, ngomong-ngomongin tentang logam tanah jarang, tadi juga aku sedikit mention tentang satelit thermal. Nah, mungkin banyak pemirsa ABC TV Media nih, bahkan saya pun sendiri masih sedikit kayak asing dengan hal tersebut. Apa sih sebenarnya Mas satelit thermal ini? Baik, jadi satelit ini kenapa disebut thermal ya? Kita mengambil data temperatur yang ada di permukaan bumi. Jadi sensor ini ada diinstal oleh data satelit provider untuk bisa kita ambil data temperatur. Jadi pada umumnya kalau kita nih misalnya jam 6 sore ya, misalnya udah gelap gitu ya, kita pikir tuh bumi itu mungkin sudah dingin gitu. Padahal bukan, dan ternyata jam 6 itu masih panas udah bumi itu. Bumi itu masih panas aja. Mungkin itu panas itu mungkin hilang udah mulai di atas jam 10 ya. Jadi kalau jam 6 itu masih hangat itu justru. Jadi mungkin data-data ini sebenarnya dianalisa gitu, data permukaan ini dianalisa. Jadi permukaan bumi ini mungkin ada naik turunnya gitu kan. Di malam hari kita pikir sudah gelap, dingin enggak, belum. Kita masih panas. Nah, panas turun. Nah, radiasi inilah yang kita tangkap. Radiasi yang ada di permukaan tanah ini kita tangkap. Makanya kita sebut pengambilan data inilah data thermal. Nah, thermal ini kita kumpulkan. Data-data permukaan ini kita kumpulkan ya. Nah, makanya kita sebut penemuan ini thermovision teknologi. Itu secara tomografi itu maksudnya data temperatur ini kita rubah menjadi sebuah namanya remote sensing di dunia IT ya. Di dunia IT namanya remote sensing. Ini juga berhubungan sama artificial intelligence atau AI ya. Kita sebutkan kalau di bawah bumi ini itu dengan temperatur segini, itu algoritmanya secara awamnya itu kita buat semacam bola panas gitu ya. Jadi kita skenario kan seperti bola panas, anggaplah bola basket ini ya. Kita menjadi punya 3D model. Kita anggaplah 3D ini 3 dimensi ya, ada bola basket gitu di bawah, anggaplah di bawah bumi. Nah, kita belah nih. Kita belah nih bola basketnya gitu ya. Nah, belahan bola basket inilah yang menentukan nanti itu dengan ilmuwan lainnya ya. Tentu dengan botanical, tentang keilmuan mencari minyak, mencari emas bumi. Itu menentukan berapa potensi di bawah bumi ini, minyaknya ada berapa, emasnya ada berapa. Jadi penemuan ini luar biasa ya, sangat mempermudah gitu. Jadi kita mempunyai istilahnya wavelet ya. Wavelet itu gelombang gitu. Jadi gelombang panas ini
sangat karena kita pakai gelombang panas ini, jadi kita tuh tidak terpengaruh dengan cuaca. Jadi mau ada awan, mau hujan, mau ada kondisi ekstrim ya cuaca, itu kita tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kita menganalisanya panas bumi tersebut. Panas bumi, setelah kita punya database-nya, kita punya spektrumnya, kita pelajarin tuh vegetasinya. Jadi kita nggak hanya belajar dari panas bumi, kita juga pelajarin tumbuhannya. Tumbuhan ini kita lihat dari mana sih? Jadi kalau tadi kita pakai thermal, sekarang kita ngambil pakai spektrum. Nah, kalau kita foto ini ada red, green, blue misalnya, merah, hijau, biru ya. Tapi kalau kita menggunakan spektrum, nah dari sini ternyata tumbuhan-tumbuhan itu mempunyai ciri-ciri khusus. Kenapa ada ciri-ciri khusus? Jadi kita bisa lihat dari klorofilnya. Jadi kita lihat vegetation. Jadi kita lihat nih intensitas tumbuhan di sekitar wilayah tersebut. Mungkin banyak kalau orang dulu ngeliat tuh banyak tumbuh-tumbuhan paku-pakuan dekat dengan migas ya, dekat dengan minyak, atau kadang-kadang orang zaman dulu kalau mau ngebor itu lihat ada resapan. Jadi misalnya di tanah kosong tiba-tiba ada resapan minyak, oh di situ ada minyak gitu ya. Nah, kalau dulu seperti itu, sekarang kita mendeteknya lebih jauh lagi. Kita lihat dari vegetasi tadi itu ya, dari panas bumi tersebut, terus dari ketinggian tertentu ya, bisa sampai di tengah laut. Jadi kita pelajarin ketinggian di bawah lautnya juga. Nah, sehingga penemuan ini multi expert gitu ya. Jadi kita multi expert ini istilahnya seperti artificial intelligence ya. Kita kasih input ke sebuah robot tersebut lah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita kasih ini indikatornya, kalau di sini tuh migas ya, dia akan mengindikasikan ini migas. Kalau kita kasih indikator ini emas dengan ketentuan seperti ini, maka emas. Nah, masing-masing ini kita buat seperti stock card gitu ya. Nah, stock card ini kita lihat mana yang mempunyai bobot yang banyak itu di setiap checklist tersebut, maka potensi adanya minyak di situ makin tinggi. Gitu. Jadi ini seperti artificial intelligence gitu ya. Jadi kita pelajarin software tersebut, kita buat softwarenya, dan sudah kita pembuktian, dan alhamdulillah ya terbukti gitu. Terbukti. Jadi ini udah go, kita bisa langsung. Berarti sedikit mention tadi ada indikator tertentu. Berarti itu bisa disesuaikan kalau misalnya kita mau mencari emas, berarti kita bisa mencari sesuai indikator itu ya. Betul. Nah, jadi mungkin saya kasih penekanan, mungkin banyak orang ngeliatnya ini terlalu canggih atau apa. Jadi begini, kalau untuk air, panas bumi sama migas itu 100% kita nggak perlu pengeboran, jadi kita sudah tahu tuh. Jadi kita bisa detect, di situ ada migas, di situ ada air, di situ panas bumi, itu oke. Cuma kalau untuk mineral kita masih perlu step pengeboran, karena ya mineral itu kan batu ya, batu itu cukup solid. Kita harus ada pengeboran untuk mempelajari lapisan di batu tersebut, atau kita sebutnya lithological ya. Jadi inilah keterbatasan penemuannya gitu. Jadi untuk emas, khusus untuk emas ya, untuk emas diamond itu kita perlu pengeboran untuk mengerucutkan kembali. Jadi mungkin kita bisa scan dengan yang cukup luas secara regional. Cuma untuk menuju ke detail kita masih perlu tuh. Saya masih perlu step berikutnya untuk menuju ke detail. Cuma kalau untuk yang migas, air, karena dia sifatnya liquid ya, cair, itu kita bisa detect langsung. Nah, berarti setidaknya ada keefektifan itu dalam untuk mengebor migas, air seperti itu ya Mas ya. Tapi kalau misalnya tadi balik lagi, kalau misalnya mineral mungkin perlu waktu lagi untuk mendetailkan apakah itu memang ada atau tidak. Tapi setidaknya juga membantu itu kan. Sangat. Jadi contohnya begini, kalau kita langsung mempunyai tambang emas saja, misalnya kalau kita punya 1000 hektar. Penemuan 1000 hektar ini kalau kita lihat langsung dengan deploy orang manual, dia berjalan kaki atau dia menggunakan pesawat ya, cost-nya kan besar. Cuma kalau dengan kita lihat ini cakupannya luas ya, di atas 50.000 hektar ataupun satu pulau, kita bisa menggunakan satelit sangat efektif gitu. Jadi kita bisa mengkonfirmasi emas tersebut, biayanya misalnya 1000 hektar, mungkin dia bisa spend berbulan-bulan, kita bisa dengan 9 minggu. Oke. Jadi ini
lama kerja kita tuh 9 minggu gitu. Jadi kita menganalisa itu 9 minggu. Dan ini sangat mempermudah untuk penemuan sumber daya alam, sumber mineral yang fantastis di Indonesia ini. Oke, berarti kompres waktu kerja tapi kompres juga budget juga ya Mas ya? Budget, waktu, budget ya, apalagi sekarang banyak orang tuh perizinan. Perizinan itu lama ya. Okay. Saya ada satu klien yang mungkin saya bisa share di sini. Dia udah punya nih lahan mungkin bentuknya persegi gitu. Dia ingin memperbesar lahannya. Nah, dengan dia memperbesar lahannya itu, anggaplah kita buat tuh mungkin dia harus mengakuisisi 10.000 hektar. Ternyata dengan menggunakan ini, saya bisa menyarankan ke beliau, kalau Bapak ingin ekspansi sebelah barat, Bapak pengen ambil blok emas, Bapak jangan ambil semuanya. Gitu. Bapak bisa ngambil di bagian selatannya aja sedikit. Kenapa? Karena emasnya arahnya ke sana. Gitu. Nah, bayangkan dengan tadinya dia harus beli blok emas yang 10.000 hektar, kita bisa menurunkan, ternyata dia cuma perlu mungkin dia setengahnya aja di bawahnya gitu. Bisa hemat apa? Satu, pajak udah pasti. Ada pajak namanya tuh pajak memakai hutan ya, pajak hutan ya. Dari sisi luasan juga berkurang. Dari situ aja untuk yang pengusaha itu pasti sangat bermanfaat. Jadi saya bisa menghemat budget-budget yang harus saya bayar pajak kehutanan, bisa dipakai langsung ke dalam mungkin dalam developmentnya, atau dia tinggal invest di smelternya gitu. Nah, jadi banyak tepat guna, menurut saya ini teknologi yang tepat guna gitu. Siap. Nah, ini kalau ramah lingkungan itu seperti apa sih Mas? Mungkin satelit thermal ini? Iya, Go Green ini banyak kegiatan-kegiatan eksplorasi migas itu membawa bahan bakar ya. Kadang-kadang kita perlu eksplosif ya. Perlu ada getaran. Kenapa getaran ini dipakai di teknologi yang lama? Yaitu kita ingin mencari gelombang ya. Jadi cara konvensional itu mereka mengirim gelombang ke dalam tanah, lalu diterima gelombang tersebut, terlihat pantulannya. Nah, gelombang-gelombang ini kan terjadi getaran yang ke permukaan tanah, dan ini kan sangat mengganggu ya. Jadi mengganggu hewan, mengganggu manusia, dan kadang-kadang ada eksplosif, itu juga sangat mengganggu environment lah, lingkungan hidup lah. Nah, dengan adanya satelit ini kita benar-benar cuma perlu titik koordinat aja. Kita cuma perlu titik koordinat di sini, areanya segini. Jadi kita sebenarnya nggak perlu kirim orang gitu. Kita kirim orang itu udah langsung ke dalam proses pembuktian gitu. Oke, silakan di titik ini, silakan dibor, terbukti ada minyak segini gitu. Nah, itu makanya kita sebut ramah lingkungan gitu. Oke, itu dia pemirsa. Sangat luar biasa penemuan ini. Jadi bisa bukan hanya untuk kompres tadi kita bilang bahwa kompres budget atau kompres waktu pekerjaan, tapi juga untuk bisa lebih ramah lingkungan nih pekerjaan pengeboran ini ya Mas ya. Nah, mungkin untuk penemuan satelit ini dalam tim atau individu saja sih Mas? Ini dengan tim. Jadi saya bergabung dengan profesor di Rusia, namanya Profesor Kamil Karimov. Ini sudah dipatenkan di Rusia. Jadi sudah dipatenkan di Rusia bersama Profesor Kamil Karimov. Di situ kita udah ada kampusnya di situ ya, di universitas yang sudah dipatenkan gitu. Nah, memang setelah lulus dari Petronas, waktu itu kan saya sempat dapat beasiswa dari Petronas, sudah berkecimpung di dunia oil and gas yang banyak bekerja sama dengan profesor tersebut gitu. Ya ini penemuannya bersama-sama dengan beliau, dengan timnya gitu. Jadi karena tidak mungkin sendiri, karena menggunakan yang tadi saya bilang multi expert tadi itu, multi expert knowledge-nya itu yang harus kita kumpulkan. Dari ada mathematician ya, ada yang jurusan matematika, jurusan petroleumnya, ada jurusan mineral gitu. Jadi oleh karena itu ya, karena kita mendapatkan izinnya dari akademisi, jadi kita istilahnya integrasinya nempelnya dengan kampus gitu. Oke. Gitu. Oke, ini berapa lama mungkin Mas penemuan satelit thermal ini? Riset saya sendiri sih dari patennya dari 2014 ya. Okay. Di Indonesia ini kita masuk 2015, jadi sudah hampir
sampai 2023 itu udah hampir 5 tahun lebih lah. Udah hampir 5 tahun, progresnya cukup bagus di portfolionya ya. Kita sudah ada migas, kita sudah ada emas, air dan geothermal, dan ini maksudnya sudah di scan, sudah ada pembuktiannya, sehingga ini bisa kita komersilkan gitu. Jadi sudah bukan R&D lagi, jadi bukan riset lagi, jadi ini murni udah langsung ke commercial stage. Gitu. Berarti satelit thermal ini nanti mungkin akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ini, Mas, atau mungkin untuk pemerintahan sendiri nih seperti BUMN atau mungkin badan geologi seperti itu. Betul ya. Jadi dalam beberapa tahun ini memang undang-undang kita itu masih berpakuan itu harus seismik gitu. Sementara ada teknologi yang kita bawa ini tidak perlu seismik gitu. Jadi memang ada perbedaan paradigma. Kalau seismik ini kan istilahnya ya teknologi yang memang kalau bagi kita itu ya lama gitu, teknologi lama. Kalau ini benar-benar kayak revolusioner gitu, jadi emang harus pendekatan itu langsung gitu. Kalau seismik itu kan istilahnya kita harus kirim gelombang, diterima lagi gelombang, terima lagi. Nah, sementara kalau ini kan satelit, kita tidak ngirim signal, kita mengambil signal yang ada di bumi, kita tangkap ke atas. Jadi perbedaan paradigma ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat, ke para regulator, ke para BUMN, para geologis ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan ya minimal kita bisa menghemat seismic cost-nya, seismiknya. Karena secara undang-undang sebelum ngebor dia harus seismik gitu. Nah, ini yang harus kita dari undang-undangnya aja kita juga harus mungkin dan atau ya. Jadi nggak harus seismik, mungkin kita bisa tambahin harus seismik dan atau remote sensing satelit. Nah, ini yang mungkin yang nanti bisa kita usulkan ke negara untuk menghemat eksplorasi. Nah, data satelit thermal ini adanya di satelit apa sih, Mas? Kan kita tahu mungkin kalau Indonesia punya satelit Palapa gitu kan ya. Nah, ini tuh dalam satelit apa, Mas? Ya, kita ada MODIS ya, kita ada Landsat, ada Terra. Ini satelit-satelit yang kita rata-rata data provider satelit yang bisa kita ambil datanya dan memang dijual gitu. Mereka menjual data tersebut. Data thermal ya, jadi sebagai contoh aja Mbak Dian, ini satu satelit itu punya ratusan sensor gitu. Jadi ratusan sensor ini mungkin dia ada foto, ada thermal ya, ada spektrum. Nah, jadi kita hanya ngambil data tuh hanya beberapa data aja dari beberapa satelit gitu. Nah, satelit-satelit ini kan misalnya kita mau ngambil misalnya di Pulau Papua ya, kita mau scan ke sana. Kita ngambil data saja itu bisa data tersebut hari ini real time, atau kita bisa mempelajari data-data sebelumnya. Jadi bumi ini, satelit yang sedang berada ini ada yang di set untuk mengambil gambar tiap 20 detik, tiap 1 jam. Dia selalu ngambil data karena dia mengorbit. Nah, bayangkan teknologi-teknologi ini sudah dikuasain sama negara-negara yang luar biasa ya. Ya kita bisa sebut NASA ya, Cina, Rusia. Memang negara-negara ini yang punya satelit ini menguasai nih teknologi-teknologi ini. Kadang-kadang ya saya juga berpikir kenapa Freeport itu dari US dan kenapa bercokol cukup lama di Papua ya. Ya karena data NASA punya itu gitu. Karena saya juga mikir kenapa penemuan minyak terbesar tuh di Cepu tuh dipegang sama ExxonMobil punya US ya. Ya, karena datanya dari satelit Amerika gitu. Mungkin kita belum sampai ke sana, cuma di sekarang permainan satelit ini udah memakai mungkin bisa dibilang sebagai intelijen ya untuk melihat sumber daya alam yang di bawah negara kita. Jadi memang kita tidak boleh ketinggalan ya. Kita harus punya nih satu peta Indonesia yang sumber daya alamnya kita pegang, kita tahu kekayaan alam kita di mana, dan itu bisa kita kuasain terlebih dahulu.
Oke, siap. Nah, Tujuannya seperti itu. oke, Mas, kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Apakah ini bisa menguntungkan Indonesia sendiri dengan adanya satelit thermal ini, Mas? Sangat ya, sangat saya yakin sekali kita bisa mencapai produksi itu 1 juta barrel. Oke. Ya. Kalau misalnya negara ini kan targetnya 1 juta barrel, cuma kita itu pengeborannya itu hanya di yang tadi saya utarakan, hanya di daerah-daerah yang sudah kita ketahui gitu. Sementara masih banyak daerah-daerah yang harusnya kita explore ya. Nah, dari sisi migas saja, kalau kita ingin mencapai 1 juta barrel per hari ya, itu berarti kita harus menemukan lapangan-lapangan migas yang baru. Indonesia saat ini tadi saya bilang belum ada penemuan yang giant, maksudnya raksasa ya, penemuan raksasa migas itu tidak ada gitu. Bisa dilihat dari data namanya, kalau di dunia migas namanya non produktif atau kita sebutnya red money ya, uang yang sudah dikeluarkan gitu untuk eksplorasi, mungkin dari 5 tahun atau 10 tahun terakhir itu udah di atas miliaran dolar. Bisa disebut lah banyak laut dalam eksplorasi, dari Jepang datang, dari luar negeri datang, dia menggunakan drill ship ya, itu gagal ya. Banyak penemuan eksplorasi. Ini belum menggunakan teknologi ini, bayangkan ini menggunakan teknologi yang seismik, ini teknologi yang sudah ada dan menggunakan alat-alat yang sudah digunakan ya. Dan inilah kenapa kita undang-undang selalu berpatokan harus seismik gitu. Sebenarnya kalau kita dikasih ruang gitu, kita dikasih ruang untuk dan atau bisa menggunakan alternatif remote sensing secara satelit, ini sangat mempermudah gitu. Karena bayangkan kalau kita mau investasi di laut dalam, ini kita kirim kapal laut, ya, krunya berapa, ini perharinya udah luar biasa. Nah ini untuk mencapai 1 juta barrel itu eksplorasi dengan cepat satu Indonesia ini bisa kita petakan, ya, dan kita bisa tahu nih sumber daya alam migas yang di darat berapa, di laut berapa. Karena kalau kita hanya mengharapkan yang di laut aja, itu nggak akan cukup. Itu kita punya biaya itu luar biasa, mahal banget lah. Kan laut dalam ya, dari keterbatasan kapal lautnya, keterbatasan manusianya ya ini sangat mempermudah karena kita bisa buat tepat guna ini. Itu kita bisa jadi negara yang sangat kaya. Mungkin saya yakin kita bisa bayar utang kita dengan penemuan emas ya. Karena kan kalau mau nyetak uang itu kan perlu emas gitu ya sebagai jaminan. Mungkin kita bisa nemuin emas, nggak perlu kita bisa ngeliat emasnya dari mana, nggak perlu dibor, kita kasih tahu aja emasnya ada di sini gitu. Mungkin itu bisa menghemat, itu nyetak uang dengan jaminan masih ada di bawah bumi gitu. Kalau kita perlu baru kita bor gitu. Jadi kita punya istilahnya ya, kita punya jaminan, jaminan emas itu ada di bawah gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah punya modal besar ya. Tinggal bagaimana kita jangan sampai nih bangsa-bangsa lain, negara-negara lain mencuri lagi gitu kan. Keduluan sama negara-negara lain gitu kan. Padahal kita sudah punya modal besar, kita SDM kita juga sudah besar, sudah pintar-pintar semuanya Mas ya. Nah ini tinggal PR kita bagaimana anak-anak muda dan juga mungkin pemerintah biar bisa lebih sensitif lagi dengan hal-hal tersebut. Mas, balik lagi untuk satelit thermal ini, mungkin Mas sendiri nih sudah menemukan apa saja di daerah mana gitu? Saya bisa bilang kalau pembuktian kita ada di Jawa Barat ya. Itu ada di Cikotok ya, kita sudah scan tuh ada emasnya. Jawa Barat itu bisa kita lihat, itu luar biasa ya. Kadang-kadang kita kasih tahu lah kita ke pengusahanya gitu kan, Bapak udah ngebor, kalau Bapak cuma ngebor itu 100 meter, 200 meter, Bapak nggak akan ketemu gitu. Kita sampaikan, Bapak tuh kalau mau ngebor 400 meter, barulah Bapak ketemu itu harta karunnya, jackpotnya di situ. Nah ini kan informasi ini kan tepat guna gitu. Jadi sebelum dia membuka lapangan tambang emas itu, karena ngebor untuk 400 meter itu cukup luar biasa investasinya. Sehingga dengan pengetahuan ini di awal, maka pengusaha tuh mengerti, oh berarti kalau saya mau investasi, saya harus ngebor 400 meter ke dalam, saya perlu investasi seberapa banyak. Dia tahu kekuatannya gitu.
Sementara kalau dia cuma tahu kekuatan modal dia hanya 200 meter, dia nggak akan menemukan apa-apa. Misalnya dia mungkin hanya selesai sampai 200 meter dan mereka tutup tambang emas, ternyata enggak. Kalau dia bisa melakukan itu, ya dia bisa mengeksplorasi. Itu yang emas ya. Air ya tadi, air ini dan panas bumi ini kita pembuktiannya yang mengandung selen itu di Gunung Pancar di Jawa Barat juga. Dan kita juga tes ya, kita lihat ada sumber air panasnya mengandung mineral, mengandung selenium, dan bisa ini sebenarnya kan sebuah pembuktian secara liquid ya, mengandung mineral yang sangat kecil ya, yang larut di dalam air gitu. Dan panas bumi ya, panas bumi juga langsung ketahui karena air panas ya, di daerah panas. Ini sebenarnya pembuktian kalau kita secara mineralnya kita bisa sama atau kecil sekali ya. Nah, air kita bisa detect, tapi mengetahui ini ada limitasi dari teknologi ini. Panas berapa Celcius di bawah bumi itu belum bisa. Gitu. Jadi baru secara hot. Jadi ini area ini panas gitu ya dibandingin area lain. Cuma kalau ditanya berapa panas di dalam ke dalam tertentu, itu belum bisa. Jadi kita masih, karena kan kita istilahnya kita scan dari atas gitu ya. Kita hanya tahu temperatur di permukaan gitu. Kita tidak bisa tahu exact temperatur di bawah itu berapa. Itu belum keterbatasan di situ. Ya geothermal itu masuk di Jawa Barat ya. Kita juga ada migas, itu ada di Kalimantan ya. Kalimantan ini sama di Indonesia ini di Lampung. Kita sudah pernah ada pembuktian. Ya itu dia, cuma pada saat pembuktian ini kita perlu pengeboran gitu. Nah, kita harus mencari cycle-nya itu, pembuktian harus di close gitu. Jadi setelah kita tentukan oke, di sini ada minyak, cuma pada saat itu kita nggak bisa lanjutkan karena kebetulan lahannya milik perkebunan gitu. Jadi perkebunan tebu waktu itu ya. Jadi ya tebu nggak boleh lah, tim mau CSP kan nggak bisa. Kan itu beda bisnis gitu, karena perkebunan tebu punya gula gitu kan. Kita kasih tahu ada minyaknya, cuma ya karena satu dan lain hal kan izinnya jadi nggak bisa masuk, alat-alat beratnya nggak bisa masuk. Yang menarik sih, kita sudah pernah itu yang tadi saya bilang di negara tetangga ke Borneo atas itu sudah kita buktikan, sama negara lain di Nigeria ya. Itu sudah dapat rekomendasi dari Menteri Petroleumnya, sudah merekomendasikan. Jadi kita dikasih pembuktian lahan, ada yang laut, ada yang darat, kita scan, kita buktikan, terbukti gitu. Bahkan kita kasih titik-titik kita kasih mana yang rekomendasi untuk dibor ada minyaknya, dan kita kasih tahu kenapa mereka ngebor nggak dapat minyaknya gitu. Jadi teknologi ini bisa kita buat sebagai evaluasi. Kenapa udah ngeluarin begitu banyak jutaan dolar, miliaran dolar ngebor tapi nggak ada minyaknya. Nah, kita bisa pakai ini, kita evaluasi. Nah tapi mungkin satelit ini juga bisa ini nggak sih, membantu reboisasi, Mas? Reboisasi bisa banget ya. Jadi kita bisa ambil contoh misalnya di Chevron ya, di Uri ya, Uri Riau, mereka sudah investasi luar biasa, mereka exit. Kita bisa gunakan teknologi ini, kita bisa tahu spill oilnya itu berapa banyak di dalam tanah. Nah ini kita bisa ngasih berapa besar yang belum diperbaiki ya, atau batu bara ya, berapa banyak tumbuhan yang belum direboisasi, mungkin hanya foto udara. Kita bisa ngelihat di bawah ini tumbuhannya berapa banyak, tanahnya itu sudah tercemar berapa banyak minyak misalnya, seperti itu. Bisa banget. Bisa. Pemirsa, satelit thermal ini bukan hanya membantu untuk menemukan mineral, migas yang ada di bumi, khususnya di Indonesia, tapi juga untuk reboisasi. Jadi keren banget, emang bener-bener ramah lingkungan. Dan juga ini bikin perusahaan-perusahaan yang mungkin akan melakukan penambangan nih lebih ekonomis gitu ya, Mas. Betul. Oke, pemirsa, itu dia tentang satelit thermal. Tapi ini ada yang bisa dibilang bikin saya kepo nih, Mas. Satelit thermal ini bisa ini nggak sih menemukan sebuah harta karun di Indonesia gitu? Saya bilang bisa ya, karena sebenarnya nyari emas kan dari harta karun, nyari minyak itu juga dari harta karun ya. Cuma kalau kita lihat kadang-kadang kan beberapa tahun terakhir ada tuh orang selalu
saya masih ingat zaman dulu ya, pemerintahan kita apa yang mengeluarkan budget untuk mencari harta karun. Minimal sebelum itu bergerak ya bisa kita validasi. Jadi tidak hanya rumor-rumor saja ya. Di situ penggalian harta karun, nah, itu bisa kita cegah dengan teknologi ini justru. Jadi kita sebelum keluar uang banyak ya kita scan dulu gitu harta karun di mana gitu. Make sure dulu ya, Make sure benar dulu. nggak sih gitu ya? Kita bisa ngeliat itu. Kita bisa ngeliat itu di kedalaman berapa. Gitu. Saya rasa bisa itu karena ada selama masih ada mineral di situ ya. Ternyata harta karunnya ternyata bukan emas gitu, ternyata yang lain ya itu nggak bisa kita. Nggak bisa. Cuma masih ada unsur mineral itu ya kita masih bisa. Sebenarnya kenapa bisa gitu kan? Ya karena ini ya tadi itu di saat kita scan permukaan tersebut, kita hanya melihat unsur tersebut. Gitu. Bedanya ini teknologi dengan yang lain seperti itu. Jadi kalau kita lihat unsur emas, yang kita lihat emas aja, yang lain kita hilangkan gitu. Jadi kita ngelihat secara molekuler. Jadi kita secara molekuler, oh ini precise nih emas di sini. Gitu. Kalau kita ngelihat misalnya minyak, ya kita lihat minyak aja. Jadi di jalan di peta itu kita tanya minyak. Nah minyak ini kita translate dari suhunya itu berapa sih, kita lihat dari bola basket tadi itu bola panas itulah. Karena kita kasih tahu ke brain ya, ke otaknya, oke saya mau cari minyak nih. Jadi unsur-unsur minyak kan yang keluar gitu. Nah ini kenapa ini precise, tepat itu di situ. Karena kita pendekatannya per unsur mineral tersebut yang keluar. Yuk pemburu harta karun bisa menghubungi saya. Nanti saya hubungkan ke Mas Satrio. Betul. Nah Mas, mungkin ini tadi kan banyak dicari ya hal-hal tersebut nih sama para pengusaha-pengusaha tambang gitu. Mungkin bisa di-spill nggak sih mungkin para pengusaha tambang yang nanti bakal nonton podcast ini, berapa sih budgetnya? Apa yang harus dikeluarkan terlebih dahulu? Siap. Jadi kalau secara general ya, satelit ini kita langsung scan secara regional. Kita bisa mulai di angka $1 juta. Jadi itu mungkin sekitar 15 miliar, 14 sampai 15 miliar. Itu untuk dengan luasan mungkin sekitar 50 km square ya. Luasan juga cukup besar nih, per kilometer square. Nah, jadi itu satu. Kalau lebih luas ya bisa lebih murah justru. Jadi kalau lebih luas lebih murah. Jadi kalau untuk eksplorasi seperti itu. Kalau semakin kecil ya minimum segitu. Karena kan dari atas ya. Ini kalau dibanding dengan komitmen saya banding ke migas misalnya, dia spending harus 50 km aja mungkin $3 juta. Jadi saya malah bisa melihat kalau dia hanya spend $1 juta untuk remote sensingnya, dan dia hanya keluarkan mungkin 500.000 sampai $1 juta lagi hanya untuk seismik gitu. Jadi dia combo nih, seismik dapat, remote sensing juga dapat gitu. Jadi dia masih bisa hemat $1 juta. Kalau komitmen ini datanya jelas nih, bisa lihat di SK Migas ini. Komitmen sebuah perusahaan migas itu $3 juta sampai bahkan bisa $6 juta. Sehingga itu bisa kita press dananya ya. Ya kita senang kalau pengusaha itu berhemat, kan dia bisa mengalihkan ini ke yang lainnya ya, pipanya, tangkinya ya. Jadi percepatan bisnis migas ini bisa kita percepatkan gitu. Dan kadang yang susah itu seismik itu izin itu lama kan, harus bawa bahan peledak, izin orang ke sana itu cukup makan waktu gitu. Sementara ini bisa cepat, kita bisa percepatan ini. Kita bisa percepatan yang tadinya harus tahun nunggu baru bisa seismik, kita bisa langsung on the spot ya, dengan waktu proses 9 minggu. Jadi lifetime sebuah tambang itu bisa lebih cepat ya. Jadi ya kurang lebih segitu, minimum di $1 juta. $1 juta. Nah tapi itu juga bisa kompres budget dan juga waktu yang dibutuhkan gitu kan untuk mencari harta karun tuh di Indonesia itu, entah itu migas maupun mineral-mineral yang ada di Indonesia. Itu dia tentang satelit thermal, salah satu penemuan dari Mas Insinyur Satrio Wibowo. Nah Mas, ini juga ngomong-ngomong ada tentang tanah jarang. Ya, betul? Logam tanah jarang itu apa sih Mas? Kayaknya masih asing banget nih namanya. Ya. Logam tanah jarang ini memang mineral-mineral yang sebarannya
jarang di permukaan bumi gitu. Kalau di dunia luar tuh kita sebutnya rare earth ya. Rare earth. Ya. Logam tanah jarang ini banyak dipakai, dikuasain sama negara paling banyak tuh Cina gitu. Cina ini banyak menguasai logam tanah jarang ini, banyak dipakai buat baterai, untuk lensa, bahkan untuk senjata ya. Nah ini memang di sebaran di Indonesia ini banyak di daerah-daerah yang udah terbukti itu ada di Bangka ya, PT Timah itu ya, terus ada di Lapindo itu ada ya, itu udah terbukti memang lagi mereka sudah mau bekerja sama itu di PT Timah dengan Kemenko Marves itu, dengan BRIN juga ya, Badan Research itu di Timah, cuma saya belum tahu lagi karena investasinya tidak hanya menemukan logam tanah jarang, kita masih perlu pengolahannya gitu. Karena apa? Pengolahan logam tanah jarang ini mempunyai turunan, rata-rata punya turunan radioaktif ya, uranium atau thorium ya. Nah ini turunan ini harus di handle sama negara gitu, karena ini bahan yang radioaktif gitu. Dan jadi berbahaya ya. Ya bisa sebenarnya berbahaya itu ya, mereka bisa buat ini menjadi bahan tenaga listrik lagi gitu. Jadi mereka bisa buat tenaga listrik dari nuklir ini ya. Jadi ini memang dulu Batan ya, cuma sekarang sudah diambil alih sama BRIN. Jadi ini domainnya BRIN ini. BRIN ini Badan Research ya. Nah ini terus terang emang teknologi satelit ini baru bisa algoritmanya belum saya temukan, cuma saya bisa menemukan elemen pendamping gitu. Jadi misalnya kalau misalnya elemen pendamping ini misalnya dekat dengan emas, kita cari emasnya dulu, baru logam tanah jarangnya kita precise dengan demo scale gitu. Jadi memang secara algoritmanya secara khusus belum, karena ini susah banget ya. Karena bayangin ini mineral yang ada di batuan dan secara partikel jarang gitu. Jadi ini belum ada secara algoritmanya juga ini sangat sulit ya. Jadi ini masih keterbatasan. Namun kita sedang mempelajari nih, ada geographical works yang pekerjaan geografi yang sudah saya lakukan dan kawan-kawan tentunya ya, kita menemukan di Papua nih. Kita menemukan ini salah satu penemuan juga yang luar biasa. Nah itu dia, untuk baru ketemu saja belum jadi apa-apa gitu. Istilahnya kan ini kan belum diproses ya, belum diproses untuk menjadi sebuah bermanfaat atau dalam butiran pasir atau dalam bentuk masih dalam bentuk pasir atau dalam bentuk konsentrat gitu. Belum sampai ke tahap bisa jualan. Nah, untuk bisa sampai ke tahap jualan itu kita perlu investasi. Nah, investasinya ini ya itu dia, kita perlu smelter untuk pengolahannya, biaya pengolahannya. Pemerintah sudah sampai di tahap saya rasa undang-undangnya sudah dibentuk ya untuk pengeboran tambang khusus nuklir untuk tanah jarangnya udah bisa sedang dalam proses itu. Saya rasa undang-undangnya sudah mulai terbit. Jadi kita udah bisa pengolahan logam tanah jarang. Mungkin yang pertama itu PT Timah kayaknya. PT Timah itu sama BRIN sedang dalam proses pembuktian. Mereka sedang mengolah itu mungkin itu dia nempel dengan timah, jadi kita lihat timahnya gitu. Jadi mungkin satelit ini ya nanti harus jadi penemuan lagi nih. Bagaimana menemukan logam tanah jarang ini masih menjadi sebuah challenge buat saya untuk improve, jadi masih bisa improve nih. Siap. Penemuan logam tanah jarang. Berarti Indonesia sekarang lagi mengeksplorasi ya, dan juga untuk mengembangkan tanah jarang ini yang Cina sendiri sudah melakukan hal tersebut untuk kegunaan tadi, untuk lensa ya Mas, baterai seperti itu. Untuk pertahanan ya, untuk mesiu. Ya, untuk ini buat pertahanan, military defense itu sangat banyak di situ dipakai. Berarti Indonesia bisa menjadi negara yang sangat kuat kalau misalnya tanah jarang ini sudah luar biasa. Logam tanah jarang bisa kita capai. Saya yakin sekali beberapa tahun lagi kalau kita bisa memanfaatkan eksplorasi ini dengan baik, aturannya baik, orang-orangnya juga baik, itu sangat yakin Indonesia ini memang menjadi negara yang luar biasa kaya, dan kita bisa
targetnya bisa mampu bayar hutang aja udah bagus gitu menurut saya. Kalau saya sih targetnya hutang kita begitu banyak, kita punya banyak sumber daya alam emas, maka kita udah pasti negara didaya gitu karena kita nggak ada hutang. Nah, salah satu untuk menurut saya, makanya kenapa saya fokus di emas, migas, penemuan ini yaitu dia karena itu cara paling cepat untuk menyelesaikan masalah. Ya ini bagaimana kita menjadi sebuah solusi dari sebuah masalah gitu kan. Jadi saya belum menyentuh ke yang lain-lain karena dengan cadangan kekayaan negara ini kan dari emas kan. Jadi seberapa banyak emas yang negara punya baru dia bisa nyetak uang gitu. Dengan kalau kita punya cadangan emasnya punya banyak, kita diverifikasi, nah kita bisa nyetak uang kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan seorang insinyur, jadi insight saya terbuka sekali gitu lah tentang kekayaan Indonesia ini, tentang satelit, tentang tanah jarang, logam tanah jarang, di mana memang kita sendiri untuk hal-hal tersebut kan yang bisa dibilang teknologi pengetahuan tidak semuanya terjamah gitu kan. Nah ini saya, dan mungkin untuk pemirsa IBC TV Media juga bisa insight-nya sangat terbuka gitu loh dengan obrolan di podcast Apa Kata Indonesia ini, seperti itu. Oke, Mas Satrio, ini tadi kita udah ngomongin tentang satelit thermal, kita juga udah ngomongin tentang logam tanah jarang seperti itu ya, dimana memang Mas sendiri sebagai penemu atau peneliti dari hal-hal hebat tersebut. Nah, saya sendiri mau tanya nih Mas, di Indonesia sendiri ada wadah nggak sih untuk, maksudnya wadahnya itu baik nggak sih mungkin untuk para peneliti-peneliti ini? Kita ada peneliti itu dipusatkan di BRIN lah ya, dan rata-rata peneliti ini ya wadahnya di BRIN untuk predikat peneliti. Mereka juga sebenarnya sudah ada di tiap-tiap kampus ya, wadah-wadahnya. Cuma karena saya ini kan dari sisi praktisi dan kita juga peneliti, wadah ini cukup langsung ke user gitu. Ya saya cukup mengalami perjuangan ya, kita berjuang nih, namanya ada paradigma baru, bisa dibilang kan kita mencoba teknologi baru tapi dikiranya kita menghapus pekerjaan seorang geologis misalnya. Jadi banyak yang saya temukan itu pasti, waduh nanti saya kerja apa lagi nih, udah ada ini gitu. Nah ini yang berarti nanti gue gak perlu geologis lagi gitu. Ini yang sering saya temukan gitu. Padahal tidak, justru kita bisa upgrade gitu, kita meng-upgrade para geologis pasti selalu diperlukan. Kenapa? Karena selalu ada pengeboran ya, selalu ada geologis di setiap pengeboran itu gitu. Jadi sebenarnya tidak akan merubah itu, ini hanya penemuan secara direct approach yang dimana emang teknologi artificial intelligence ini ya, remote sensing ini bagian dari revolusi industri. Emang udah harus kita hadapin gitu. Revolusi industri yang istilahnya dulu kameramen dan helikopter hilang dengan adanya drone, karena kurang lebih seperti itu. Sekaligus 2 orang kehilangan pekerjaan. Kalau ini bisa dibilang ya, dulu geologis yang harusnya datang ke lapangan sekarang nggak perlu, justru fokus aja langsung di saat pengeboran, kan kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti untuk SDM di Indonesia sendiri sudah mumpuni nggak sih Mas mungkin? Untuk saat ini SDM mumpuni, secara geologis mumpuni. Yang kita perlukan saat ini adalah support dari undang-undang. Jadi kalau undang-undang ini di migas terutama bisa memberi ruang untuk alternatif remote sensing satelit ini sebagai pengganti seismik ya, mungkin bisa dibilang pengganti atau complementary, saya nggak tahu. Mungkin ini bisa sangat membantu sekali dari sisi budgeting di dunia tambang ya, sangat sekali. Baik, siap, itu dia pemirsa. Tapi ada keluh kesah nggak sih Mas mungkin sebagai peneliti gitu loh selama ini? Keluh kesah mungkin ya karena kita kan ada punya nilai tersendiri dalam meneliti ini ya, ada tujuannya. Tentu kita sebagai peneliti itu mencoba yang terbaik untuk negara gitu ya. Namun ya tentu ya kayak suara-suara sumbang, misalnya kita ketemu teman, kita selalu ketemu kayak
kok eh, kok apa istilahnya ketemunya masih ngomongin satelit gitu ya. Nah kita ya lumayan lah mungkin dikira kayak kok masih gila gitu. Mungkin kok masih ngomonginnya satelit udah bertahun-tahun gitu kan. Cuma itu udah namanya persistence ya. Yes. Orang mungkin udah ngomongin yang lain apa, karena kita fokus dari selalu yang kita pegang itu gitu di bertahun-tahun gitu, kita fokusnya pengen di dunia satelit ini. Akhirnya bisa dibilang kalau di Indonesia itu kalau mencari remote sensing satelit itu kayaknya ada 2 orang itu, yang satu Satrio, satu orang luar namanya di luar lah, ada luar negeri juga, orang US. Wow. Jadi kita selalu bertemu itu di mungkin di SKM Migas ketemu itu lagi itu kalau selalu dicari sebagai narasumber itu 2 orang itu aja. Yang Indonesia saya, yang satu lagi ada namanya, dan saya namanya Pak George. Pak George itu dari US itu. Mr. George. Mr. George ya. Itu selalu kita yang sebagai narasumber di SK Migas. Di negara ini udah cukup bagus ya. Kita diberi tempat ya. SK Migas sudah memberi tempat. Kita disediakanlah panggung untuk mempresentasikan ya. Kita presentasi ya, istilahnya kan kembali ke dunia K3S ya. Dunia K3S ini maksudnya operator company untuk memilih teknologi ini. Nah, ya kita keluh kesahnya itu tadi setelah di saat kita bertemu karena ini bukan sebagai apa, karena teknologi baru ya, pasti dia minta pembuktian gitu. Pembuktian pasti diminta begini, no cure no pay gitu, maksudnya no cure no pay itu kalau sebuah masalah tuh misalnya kalau nggak bisa diobatin ya nggak dibayar gitu. Nah selalu saya balikin, kalau kontraknya no cure no pay agak berat. Kenapa? Kan kita sudah beli data satelitnya, kita analisa ya, cuma begitu karena saya yakin bisa menemukan gitu, saya balikin, bisa nggak dibuat kalau saya temuin minyaknya kamu bayar gitu. Jadi instead of no cure no pay, saya balikin, kalau saya temukan kamu bayar. Okay. Nah itu kadang-kadang di situ yang mereka buntu gitu. Mereka masih di tahapan kayak oh ini teknologi baru, mereka belum ada budget untuk teknologi baru, terus masih ada COVID, sehingga budget untuk investasi di teknologi baru itu mereka masih belum ada ruang untuk itu. Akhirnya solusinya justru ke pemain tambang yang konvensional, langsung ketemu ownernya. Dia tambang emas, jadi dia nggak perlu kayak harus terpaku dengan aturan-aturan yang undang-undang migas dan sebagainya, karena dia murni oke, saya mau tes, saya mau tahu nih lahan saya ada apa, ini lebih cepat gitu. Nah ini klien-klien yang karena owner ya, kalau owner itu kan rasa pemilik, dia tahu saya bisa hemat segini banyak gitu. Dan ini terbukti ya, beberapa pengusaha mencoba, dan saya yakin beberapa pengusaha lainnya pasti akan dari mulut ke mulut itu pasti akan terus dicoba gitu. Oke, siap. Wow. Luar biasa pemirsa. Oke, Mas, ini kita tadi udah ngomongin tentang penelitian, tentang bagaimana peneliti-peneliti di Indonesia juga sudah mempunyai wadah atau belum, dan seperti apa perkembangannya. Mungkin saya sedikit kepo nih sama kepribadiannya atau kehidupan pribadinya Mas Satrio. Kenapa kok bisa sampai sekarang menjadi peneliti hebat? Salah satunya satelit gitu kan. Tadi kan ada omongan kalau misalnya sampai sekarang ngomongnya satelit terus kayak orang gila gitu. Kenapa kok bisa sampai sebegitunya gitu loh? Dari dulu emang suka, dari kecil suka hal-hal seperti ini. Ya sebenarnya memang faktor lingkungan ya. Dulu kita kan mendapatkan beasiswa ya. Terus ya kita karena dibayarin sama negara gitu kan, kita masih ada kewajiban kembali ke negara gitu. Dan di saat itu tesis itu memang berhubungan dengan image processing gitu. Di saat itu mungkin orang buat tesis dari satu bidang ya, bidang IT, tapi saya terpaku dengan IT dan elektro gitu. Jadi saya ngambil dari sisi robotiknya, saya ngambil neural networknya ya. Nah itu saya ngambil remote sensingnya. Mungkin dari situ orang-orang jarang yang mengambil tema itu. Saya udah mempelajari tema itu gitu, neural network approach itu kayak
kayak remote sensing itulah, bagaimana kita ngajarin sebuah brain artificial intelligence itu di 2007 ya. 2007 itu udah main neural network, itu agak bisa dibilang agak aneh itu. Karena tahapan teknologinya mungkin masih asing ya, masih asing di saat itu gitu. Nah akhirnya kan kita jadi bergaul dengan profesor yang pada saat itu juga ada riset gitu. Nah profesor ini mungkin juga melihat ya, dia ngajakin ya, dia juga ngajakin kita beremail sana sini, dan akhirnya terjalin silaturahim yang bagus, dan pendekatannya memang bukan pendekatan komersial gitu. Jadi kita memang ada rasa ingin ngebantu bagaimana ada buat manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi selalu kita pegang itu manfaat yang banyak itu. Jadi kita selalu bisa bagaimana bisa jadi pribadi yang bisa menjadi buat manfaat bagi orang banyak, sehingga persistence itu. Jadi kita tidak mudah menyerah. Kita saya alamin itu bagaimana kita harus ketemu dengan pejabat ya, kita menjelaskan ya, kita nunggu pejabatnya ya, kita berpresentasi, kita validasi. Jadi semua itu proses yang saya rasa harus kita jalanin untuk membawa sesuatu yang luar biasa bagi negara ini gitu. Karena kita tahu untuk mencapai 1 juta barel, untuk mendapatkan emas begitu banyak dengan jumlah dikit, maka perlu teknologi ini gitu. Nah inilah yang perlu kita pegang teguh. Makanya kita alhamdulillah nih dengan adanya podcast ini ya, kita bisa sebarluaskan nih berita teknologi ini ya. Mudah-mudahan ada ilmuwan. Jadi ini tidak hanya sebatas komersil gitu. Saya justru mengajak beberapa ilmuwan atau lembaga, kita bisa buat semacam sekolah khusus. Bagaimana kita pelajarin cara baca remote sensing, cara baca satelit ini, cara baca datanya gimana. Jadi kita punya ekosistem sendiri untuk ekspor di teknologi ini gitu. Karena masih belum ada gitu, belum ada teknologi ini yang mungkin ada geomatika ya. Geomatika itu agak berat, cuma khusus untuk remote sensingnya bisa kita khususkan, kita bisa transfer teknologi ini. Kita bisa buat khusus, kita bisa buat lembaga khususnya ya. Atau bahkan saya punya harapan itu nih bisa bagian dari verifikasi, bagi verifikasi kalau itu sumber daya itu ada apa enggak gitu. Jangan sampai pengusaha ini rugi sebelum dia investasi. Jadi kurang lebih itu sih yang saya tekankan. Ya step by stepnya seperti itu. Downturn-nya seperti itulah. Pasti ada titik jenuhnya. Ya di saat titik jenuh itulah kita kadang-kadang reminder kembali ya. Kadang-kadang kita sempat vakum, apalagi pada saat COVID itu kita benar-benar tahu negara lagi nggak mungkin budget eksplorasi lah, karena budget buat kesehatan. Cuma yang saya ambil pada situ ya, berarti ini saatnya saya untuk pembuktian di bidang air gitu. Jadi kita coba portfolio di bidang air, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti bukan hanya kesenangan diri sendiri, tapi juga mau bermanfaat buat orang banyak seperti itu ya Mas. Betul. Oke. Tapi mungkin untuk anak sendiri nih Mas, mungkin akan diarahkan juga ke sini atau bagaimana? Enggak, saya bebaskan aja. Iya betul. Jadi kita biarkan mereka berkembang apa yang mereka mau. Karena nggak mudah gitu untuk menjadi ilmuwan ya, dan sekaligus menjadi teknopreneur lah, istilahnya kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, itulah dia pemirsa bincang-bincang saya dengan Insinyur Satrio Wibowo. Terima kasih banyak Insinyur Satrio atas bincang-bincangnya dan sudah menyempatkan hadir di acara podcast IBC TV Media di podcast Apa Kata Indonesia. Nah, mungkin terakhir nih Mas, apa yang ingin disampaikan untuk para penerus bangsa Indonesia? Iya, saya sampaikan para penerus bangsa ini tetap fokus dengan apa yang kalian suka, dan pastikan mempunyai manfaat bagi orang banyak, dan terus menjadi mata air di setiap sebuah permasalahan, dan bagaimana kita menjadi sebuah
solusi dari sebuah masalah dan kurangin demo ya. Jadi nggak usah ikut campur dengan urusan-urusan yang tidak penting. Kita fokus dengan apa yang kita suka. Salam bahagia. Baik. Saya rasa itu aja. Oke, itulah dia pemirsa podcast saya bersama Insinyur Satrio Wibowo. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan tercerahkan. IBC Media, menggapai cakrawala untuk Indonesia. Saya Dian Hardianti, sampai jumpa.